sudah mengunjungi channel saya, Royanti Sinaga. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, comment, and share. Mutasi piutang. Pengertian mutasi piutang adalah perubahan jumlah piutang yang disebabkan oleh adanya sebuah transaksi. Transaksi yang menyebabkan adanya atau terjadinya mutasi piutang ialah transaksi penjualan dengan pembayaran kredit, retur penjualan, penerimaan piutang dari debitur, dan penghapusan piutang. Transaksi yang menyebabkan adanya penambahan dan pengurangan piutang antara lain. Penambahan piutang terjadi karena adanya transaksi penjualan secara kredit. Pengurangan piutang terjadi karena transaksi 1. Penerimaan pembayaran dari debitur, 2. Pengembalian barang yang telah dijual, dan 3. Penghapusan piutang. Nah, berikut ini ialah tabel perubahan yang menyebabkan adanya penambahan dan pengurangan piutang. Dalam tabel ada keterangan nomor, transaksi, dokumen, dan mutasi piutang. Nomor 1, transaksi penjualan kredit dengan dokumen faktur penjualan. Pada mutasi piutang menyebabkan adanya penambahan piutang. Nomor 2, transaksi retur penjualan, dokumen memo kredit. Pada mutasi piutang menyebabkan adanya pengurangan piutang. Nomor 3, transaksi penghapusan piutang, dokumen bukti memorial. Mutasi piutang menyebabkan adanya pengurangan piutang. Nomor 4, transaksi penerimaan kas dari piutang, dokumen bukti kas masuk. Pada mutasi piutang menyebabkan adanya pengurangan piutang. Jadi, pada tabel ini kita buat kesimpulannya ialah dokumen faktur penjualan akan menyebabkan adanya penambahan piutang. Sedangkan dokumen memo kredit, bukti memorial, bukti kas masuk menyebabkan adanya pengurangan piutang. Berikut ini adalah contoh dari kartu piutang. Pada kartu piutang terdapat nomor rekening 67, nama Toko Jaya Makmur, alamat Jalan Pendekar 50 Solo. Lembar KEL dikosongkan, syaratnya adalah 3/10 M/30 dan batas kredit 10 juta rupiah. Nah, di bawahnya terdapat kolom tanggal, keterangan, mutasi, dan saldo. Ya. Nah, untuk tanggal tanggal periodenya untuk bulan September 2019 ya. Nah, pada tanggal 1 kita lihat ke dalam kolom keterangannya saldo. Pada kolom mutasi dikosongkan, maka pada kolom saldo, nah saldonya ialah 0 ya. Nomor untuk tanggal 5, faktur N312. Sesuai dengan tabel sebelumnya bahwa faktur dapat menyebabkan adanya penambahan jumlah piutang. Nah, pada mutasi diletakkan di kolom debit sehingga saldo pada untuk tanggal 5 bertambah 3 juta rupiah ya. Kemudian untuk tanggal 9, bukti nomor 305. Sesuai dengan tabel tadi telah disebutkan bahwa bukti memorial dapat mengurangi jumlah piutang. Nah, pada tanggal 9 berdasarkan bukti memorial ini jumlah piutang yang berkurang adalah sebesar 2 juta. Maka saldo pada tanggal 9 sebesar 1 juta rupiah yang diperoleh dari 3 juta dikurangkan dengan 2 juta rupiah ya. Selanjutnya tanggal 16, faktur nomor 315. Nah, faktur nomor 315 dapat menyebabkan adanya penambahan piutang. Nah, pada mutasi diletakkan di kolom debit ya.
maka saldonya di sini bertambah menjadi 6 juta yang diperoleh dari 1 juta ditambahkan dengan 5 juta rupiah. Kemudian tanggal 20 memo kredit nomor 15 ya. Memo kredit dapat menyebabkan adanya pengurangan piutang. Nah, pada mutasi diletakkan di kolom kredit 100.000. Jadi piutangnya berkurang sebesar 100.000. Maka saldo pada tanggal 20 sebesar 5.900.000 yang diperoleh dari 6 juta dikurang 100.000. Jadi kesimpulannya dalam mengerjakan kartu piutang bahwa tadi disebutkan adanya penambahan dan pengurangan piutang. Untuk dokumen yang sifatnya menambah jumlah piutang diletakkan di kolom debit. Tapi kalau dokumen yang sifatnya mengurangi jumlah piutang diletakkan di kolom kredit ya. Oke, demikianlah sedikit penjelasan mengenai kartu piutang. Semoga bermanfaat.